Kenapa ya HP yang satu ini masih banyak banget peminatnya? Padahal umur HP ini udah 4 tahun sejak perilisannya di tahun 2019. Masih banyak di kolom komentar gua kalian yang suka bahas HP ini. By the way, HP ini adalah Samsung Note 10 ya. Ada nggak kalian yang nonton video ini masih pakai Samsung Note 10 sampai saat ini? Ceritain dong pengalaman kalian di kolom komentar ya. Yaudah, di video gue kali ini gue sedikit mau bahas ulang series flagship Samsung di tahun 2019 ini. Apakah masih layak dibeli? Atau mending HP Samsung keluaran tahun sekarang aja yang harganya serupa? Oh ya, by the way Samsung Note 10 ini udah nggak ada lagi ya unit barunya. Sekarang tinggal unit secondnya yang dijual di kisaran 3 jutaan sampai 4 jutaan tergantung unitnya ya. Yaudah, sebelum lanjut ke videonya, mending kita opening dulu deh. Pasti kalau dari kalian yang lagi cari HP mantan flagship ini, pasti kalian ngincar performa dan desain khas flagship, tapi dengan harga yang saat ini udah terjangkau banget kan? Bener kan? By the way, ini HP Samsung Note 10 gua garansi resmi Sen ya, bukan HP garansi Intel, yang sinyal sewaktu-waktu bisa kebegal kapanpun. Jadi urusannya ini sinyal aman. Dan di sini ada 3 kategori pembahasan yang mau gue bahas. Pertama dari desain dan build quality, kedua performa game dan kamera, dan yang ketiga worth it nggak sih dipakai buat sekarang atau minimal buat setahun ke depan. Oke lanjut. Langsung aja kita bahas dari segi performanya yang bakal jadi tolak ukur buat beli HP mantan flagship ini. Untuk spesifikasi dari Samsung Note 10 yang gue punya ini dari Samsung resmi Indonesia ya. Jadi pakai chipset dari Exynos 9825. Dipadukan dengan RAM 8GB dan internal memorinya 256GB. Skor AnTuTu benchmark versi 9-nya yang dihasilkan itu di angka 454 ribuan. Langsung aja main game Mobile Legends untuk settingan yang gue pakai itu bisa mentok rata kanan ya. Nah di game mobile analog ini gue ngerasa Samsung Note 10 ini masih aman-aman aja dimainkan. Pergerakan karakter smooth, nggak ada kendala. Gue nggak ada sama sekali nemuin frame drop di Samsung Note 10 ini. Main satu game sampai habis kira-kira 15 menitan ini masih stabil. Begitupun juga suhunya yang ada di kisaran 41 derajat. Ya masih bisa dibilang hangat-hangat aja sih. Overall settingan grafik ultra dan refresh rate tinggi masih nyaman dimainkan. Dan baterai berkurang 10% aja sih setelah dimainin 15 menitan. Terus lanjut main eFootball. Di sini gue pakai settingan grafik rata kanan juga, yaitu grafik tinggi di 60 fps. Main game bola kayak gini juga aman, nggak ada penurunan fps. Dan manteng aja tuh di 60 fps. Main 2 babak sekitar 10 menit lebih, itu baterai berkurang 8% aja. Suhunya sih bisa tembus di kisaran 42,8 derajat. Bisa dikatakan main eFootball 22 ini di Samsung Note 10 udah kelampau overheat sih. Tapi walau overheat, intinya main eFootball ya masih lancar aja sih. Terus lanjut game wajib review HP nih, yaitu PUBG Mobile. Dan main PUBG Mobile settingan yang bisa dipakai di Samsung Note 10 ini smooth ekstrim ya. Gua main sekitar 20 menit lebih, ini prosesor sebenarnya buat di tahun sekarang ini tuh masih sangat bisa diandelin. Tapi untuk cooling sistemnya di Samsung Note 10 ini masih belum bisa menekan suhu panasnya saat main game. Gue sangat menyarankan buat kalian pakai casing ya, kalau buat main game yang lama atau minimal pakai fan cooler ya. Main PUBG Mobile sebenarnya nggak ada sama sekali gue nemuin frame drop, walau suhu yang dihasilkan ketika main ini tembus high, yang artinya lebih dari 42 derajat. Main settingan smooth ekstrim masih nyaman banget walau dalam kondisi ngeras sekalipun. Dan main sekitar 20 menit lebih, baterai berkurang 15%. Dan yang terakhir gue geber Genshin Impact nih. Dan settingan yang gue pakai di grafik menengah di 60 fps. Dan ternyata masih lumayan juga sih Samsung Note 10 ini. Pergerakan karakternya ketika kita berantem sama musuh aja terlihat smooth, tapi lebih ke arah frame drop sih. Suhu yang dihasilkan aja bisa tembus high, artinya lebih dari 42 derajat. Settingan menengah di 60 fps lumayan cepet panas sih, dan bikin pergerakan karakternya agak sedikit patah-patah gara-gara panasnya. Mungkin kalian bisa setting di mentok kiri alias grafik paling rendah, dan gamenya mungkin berjalan lebih baik. Intinya suhu yang bisa tembus lebih dari 42 derajat di Genshin Impact ini bikin si Samsung Note 10 ini agak sedikit kewalahan, dan main sekitar 20 menit lebih, baterai berkurang 20% lebih karena saking panasnya.
Terus kalau dari segi desain dan build quality dari Samsung Note 10 sih harusnya udah nggak usah kalian ragukan lagi sih. Desainnya khas Note banget, siku-sikunya kotak, frame-nya terbuat dari aluminium, dan back cover-nya juga dari kaca. Dan untuk layarnya dari Samsung Note 10 ini udah mengadopsi layar lengkung alias curve, khas Samsung Note yang masih dipakai juga sama Samsung untuk tipe layar melengkung sampai sekarang ini. Kalau soal layarnya, bentang layarnya di 6,3 inch, resolusinya Full HD+, tapi untuk layarnya gue bisa jamin layar yang dihasilkan Samsung Note 10 ini tajam, cerah. Karena panel layar Samsung Note 10 itu pakai Dynamic AMOLED yang bisa bikin layarnya tuh enak aja, sedap dipandang gitu. Belum lagi HP ini udah ada S Pen-nya ya, yang kalian bisa gunakan buat coret-coret atau bisa sekalian pamer. Tapi sayangnya untuk refresh rate di HP ini masih 60 Hz aja. Buat kalian yang udah terbiasa pakai HP dengan 120 Hz, pasti bakal terasa banget gak enaknya. Kalau dari desain dan build quality nggak usah dipungkiri lagi, Samsung Note 10 ini udah bisa buat kita kagum ketika kita baru megang HP ini. Terus lanjut untuk performa kameranya, yang jadi banyak request juga dari kalian buat gua bahas kameranya nih. By the way, gue mau kasih info dulu nih, untuk kamera dari Samsung Note 10 ini ada 3 lensa di bagian belakang ya, yaitu 12 megapiksel lensa utama yang udah dilengkapi dengan OIS, terus 12 megapiksel untuk lensa telefoto yang juga udah dilengkapi dengan OIS, dan satu lagi 16 megapiksel lensa ultrawide. Terus ada juga kamera di bagian depannya, resolusinya 10 megapiksel. Hasilnya menurut gue sebenarnya lebih ke arah natural sih, tapi software dari Samsung sendiri sih cenderung ngeboost saturasinya, dan alhasil untuk foto-foto di Samsung Note 10 ini agak sedikit ngegonjreng. Tapi yang bikin gue kagum dari hasil kameranya sih adalah detailnya, yang menurut gue masih sangat bisa kalian andelin banget buat pasang foto di sosial media. Terus untuk hasil perekaman videonya, ya udah kalian nilai aja di video gue berikut ini. Di 30 fps, tapi super steady-nya aktif ya. Gue aktifin super steady-nya. Nah, ini gue pakai jalan-jalan cepet. Kayak gini kualitas kestabilannya. Ini super steady aktif, full SD, tapi hanya 30 fps. Ini perekaman di full HD di 60 fps. Tuh, kalau 60 fps tuh berasa ini apa namanya, semut gitu. Tapi kayaknya kalau dibuat jalan nggak tahu nih, patah-patah apa, goyang-goyang apa enggak. Nih full HD 60 fps ya. Kalau udah ada OIS sih harusnya aman sih ya. Oke, ini perekaman video Samsung Note 10, resolusinya 4K di 60 fps. Tuh. Iya, nanti kita naik kereta ya. Ini 4K 60 fps. Iya. Kalian lihat stabilisasinya kayak gimana? Tuh. 4K 60 fps. Ini perekaman full SD 30 fps untuk kamera depannya. Kamera depan nggak ada OIS, hanya AIS aja. Tuh. Kalau buat ngevlog ya kurang lebih kayak begini. Hei, mantap. Dan yang terakhir, kira-kira Samsung Note 10 ini masih pantas nggak sih buat kalian pakai di tahun 2023 ini? Kalau menurut gue sih gas aja. Kalau kalian lebih pentingin estetik desain, fitur S Pen, dan ngandelin kameranya buat tahun 2023 ini. Tapi kalau kalian ngincer gaming, sebenarnya HP ini masih sanggup-sanggup aja buat push rank. Tapi satu hal yang agak bikin gua greget, yaitu baterainya, yang kalau dibuat main game itu cepet banget habisnya. Belum lagi HP ini cenderung ke arah panas. Jadi kalian bisa pertimbangin nih buat beli Samsung Note 10 ini di tahun 2023. Dan kalau buat dipakai sampai setahun ke depan, menurut gua masih sangat worth it banget sih. Karena dari update softwarenya pun udah bisa mentok di Android 12. Jadi buat setahun ke depan ya masih aman lah ya harusnya. Paling ya itu, baterainya yang emang udah nggak ngenakin. Tapi selebihnya aman jaya sentosa.
Ya udah, mungkin segini dulu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Venka pamit. Bye bye.